Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar Tasbi dari kelas PAI 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Bustanul Iman RNNA. Pertama-tama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu tentang tes. Untuk video lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Adapun pengertian tes yaitu kata tes pada hakikatnya berasal dari bahasa testum yang artinya alat untuk mengukur tanah. Dalam kaitannya dengan tes terdapat beberapa istilah yaitu testing yang artinya saat pengambilan tes atau teste yang artinya responden yang sedang mengerjakan tes, sedangkan tester yang artinya subjek evaluasi. Tes adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kebugaran fisik atau klasifikasi peserta tes dalam bahasa topik lain. Misalnya pengukuran tingkat kepercayaan sehingga atas dasar istilah tes dapat dilakukan secara verbal di atas kertas, di komputer atau di area yang telah ditentukan yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan atau melakukan serangkaian keterampilan. Adapun definisi menurut para ahli yaitu Arikunto pada tahun 2010, tes dapat didefinisikan sebagai alat prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana berdasarkan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Secara umum fungsi tes sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan diagnosis dan remedial, yang kedua melakukan penempatan, yang ketiga biasanya tes penempatan dilaksanakan di sekolah, kursus, perguruan tinggi dan lain-lain. Yang keempat melakukan seleksi, mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari tes yaitu pertama memperoleh umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Hasil pengukuran dari suatu tes dapat digunakan sebagai umpan balik bagi guru dan siswa. Yang kedua yaitu memperbaiki kurikulum dan program pendidikan, dan yang ketiga meningkatkan motivasi. Selanjutnya adapun bentuk tes dalam bentuk pelaksanaannya, yang pertama yaitu tes tertulis atau paper and pencil test. Tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan tes dan pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Yang kedua yaitu tes lisan atau oral test. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Yang ketiga itu tes pembuatan atau performance test, yang itu tes pembuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes pembuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Adapun dari segi bentuk soal dan kemungkinannya yaitu yang pertama tes esai atau uraian. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun atau mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Tes esai ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan atau mengungkapkan suatu pendapat dalam bahasa sendiri. Yang kedua, tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain tes betul salah atau true false. Yang kedua, tes pilihan ganda multiple choice. Adapun dari segi fungsi tes di sekolah itu tes formatif, yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun tes ini diberikan dalam tiap satuan unit pembelajaran. Yang kedua itu tes sumatif, diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian seorang peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Yang ketiga itu tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Yang keempat yaitu tes diagnostik. Adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang baik dari segi intelektual, emosi, fisik dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya.
Adapun kelemahan dan keunggulan dari bentuk-bentuk tes ya antaranya yang pertama itu kelemahannya. Dari segi kelemahannya itu yang pertama sukar diskor secara benar-benar objektif walaupun itu tes yang dikualifikasi sebagai tes uraian objektif sekalipun. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan jumlah pokok bahasan atau subpokok bahasan yang dapat diambil sebagai sumber pertanyaan sangat terbatas. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama bagi guru untuk membaca dan menilai semua jawaban siswa. Yang keempat sering terbuka untuk halo event yang berupa kecenderungan untuk memberi nilai tinggi bagi siswa yang dianggap atau dinilai mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman sekelasnya. Adapun keunggulannya yang pertama itu memungkinkan siswa menjawab pertanyaan tes secara bebas. Yang kedua itu memberi kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal menulis, mengutarakan ide-ide atau jalan pikiran secara terorganisir, berpikir kreatif dan kritis. Yang ketiga itu merupakan tes terbaik untuk mengukur kemampuan siswa mengemukakan pandangan dalam bentuk tulisan. Kesimpulannya itu adalah kata tes pada hakikatnya berasal dari bahasa Latin testum, yang artinya alat untuk mengukur dalam tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes memiliki arti ukuran yang digunakan untuk membedakan antara emas dan perak serta logam lainnya. Dalam kaitannya dengan tes terdapat beberapa istilah yaitu testing yang artinya saat pengambilan tes atau tester yang artinya responden yang sedang mengerjakan tes, sedangkan tester yang artinya subjek evaluasi. Itulah tadi penjelasan tentang apa itu tes, bentuk-bentuk tes, fungsi tes, tujuan tes, kelemahan dan keunggulan tes dari saya. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.